Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama memulai buat ibadah kita. Kita saat ini tetap dalam bentuk ibadah online, di mana kita tahu situasi keadaan baik bangsa Indonesia dan dunia yang sampai saat ini masih dilanda wabah COVID-19. Jadi mau nggak mau saat ini kita khususnya buat gereja Sidang Jemaat Allah Nafiri Kebu Dalam, kita masih mengadakan ibadah dalam bentuk online. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mengawali buat ibadah kita. Dan mari kita akan bersama-sama mengangkat sebuah pujian, Ku ada sebagaimana Ku ada. Kasih
Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah kami dalam bentuk online Tuhan, kami bersyukur kami masih bisa beribadah. Kami bersyukur kami bisa datang untuk mencari Tuhan. Mari Tuhan itu memberkati ibadah online kami saat ini, baik dari awal sampai nanti akhirnya kami serahkan ke dalam kuasa tangan Tuhan. Engkau akan memimpin sepenuhnya Tuhan, sehingga ibadah online kami akan memberkati setiap jemaat Tuhan, memberkati siapapun yang menyaksikan tayangan ibadah online kami melalui media YouTube ini Tuhan. Biarlah setiap orang boleh dimenangkan, setiap orang boleh mengalami kekuatan baru bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan buat saat ini ibadah ke dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita akan angkat sebuah pujian mengatakan, bangkit serukan nama Yesus. Mari kita menyerukan nama Yesus. Kenapa? Karena nama Yesus adalah nama sebab di atas segala nama. Nama Yesus adalah menara yang kuat, yang memberikan kekuatan bagi kita, yang memberikan pengharapan bagi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat dan kuasa Tuhan bisa terjadi untuk kehidupan kita. Mari kita akan angkat pujian, bangkit serukan nama Yesus. Mari kita puji Tuhan, bangkit serukan nama Yesus.
Baik saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita semuanya sudah boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang firman Tuhan boleh memberkati setiap kita, setiap jemaat Tuhan yang saat ini menyaksikan ibadah online ini, biarlah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan saja. Namun sebelumnya mari kita akan bersama-sama mengangkat sebuah pujian yang mengatakan firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Baik, satu pujian saat kita akan membaca firman Tuhan berkata, berita yang menyertai kehidupan kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku.
Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan saya serahkan bagi hamba Tuhan yang bertugas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan sampai akhir ibadah nanti. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara, kita akan baca dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama. Ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami percaya hadirat Tuhan memenuhi kehidupan kami. Setelah kami memuji, memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan akan memberkati kehidupan kami, menjadi suatu kekuatan baru dan mengingatkan kami akan apa yang harus kami kerjakan di dalam Engkau. Terpujilah Kau Tuhan, biarlah hikmat-Mu turun atas kami, pengurapan-Mu turun atas kami, terhadap hamba-Mu juga seluruh pendengar yang saat ini mengikuti ibadah online ini Tuhan. Kasih kemurahan-Mu menyertai kami, yang kuat, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang sakit diberikan kesembuhan, yang saat ini dalam penderitaan Tuhan berikan penghiburan Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat karya-Mu saat ini. Kemuliaan-Mu turun atas kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, yang sedang mengikuti layanan ibadah live streaming ini Saudara, layanan ibadah online. Pagi ini saya akan memberikan sebuah tema buat kita semua, kehidupan yang berdampak. Dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 yang sudah kita baca, di situ dijelaskan bahwa kehidupan yang berdampak, Alkitab menggambarkannya melewat dua benda yang dapat mempengaruhi lingkungannya, yaitu apa Saudara? Garam dan pelita. Gambaran tersebut menyatakan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk dapat mempengaruhi lingkungannya, baik itu mempengaruhi secara positif maupun mempengaruhi secara negatif. Dan ada kalanya Saudara, dua tipe orang ini mempengaruhi sekitarnya. Ada yang positif, biasanya disebut dengan sebutan motivator atau inspirator, karena mereka ini mampu memotivasi orang lain untuk dapat mengikuti jejak-jejaknya. Kemudian ada orang juga yang membawa pengaruh yang negatif. Biasanya orang-orang seperti ini kita sebut sebagai provokator. Ya, di dunia ini banyak sekali provokator yang mempengaruhi orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Saudara yang kasih Tuhan, ternyata dalam kehidupan kekristenan kita, Tuhan menginginkan kehidupan kita sebagai orang percaya dapat mempunyai dampak, berdampakkan yang positif lewat terhadap kehidupan kita, sehingga kehidupan itu menjadi berkah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu pernah mendarat di sebuah bandara di Manado, yaitu Bandara Samratulangi, maka Bapak Ibu akan disambut dengan tulisan yang besar. Di situ tertulis Sito Timo Tumekal.
ya. Karena saya bukan orang Manado, Bapak Ibu, jadi agak sulit untuk mengucapkannya. Di situ disambut dengan sebuah tulisan besar, Sitotimo Tumatau. Di situ artinya, saudara, hidup untuk menghidupkan orang lain. Dengan kata lain, kehidupan kita itu harus berdampak positif untuk orang lain. Seorang pengajar Kristen asal Amerika yang bernama Dr. Bill Bright pernah mengatakan hal yang sama, saudara. Dikatakan bahwa seorang Kristen seharusnya dapat menjadi seorang problem solver, bukan menjadi seorang troublemaker. Di mana kehidupan kita seorang Kristen kehidupan orang Kristen yang baik, kehadirannya harus mampu menjadi pemecah masalah, bukan sebaliknya menjadi pembuat masalah buat lingkungannya. Allah ingin kehidupan kita memiliki dampak yang positif untuk lingkungan kita. Seorang pengajar Kristen asal Amerika yang bernama Dr. Bill Bright pernah mengatakan bahwa seorang Kristen seharusnya menjadi seorang problem solver, bukan menjadi troublemaker. Yang artinya bahwa seorang Kristen yang baik, kehadirannya harus mampu menjadi pemecah masalah, bukan menjadi pembuat masalah bagi lingkungannya. Di mana kehidupan seorang percaya harus dapat memberikan dampak yang positif. Mengapa ia berkata demikian? Karena pada kenyataannya masih banyak kehidupan orang percaya yang menjadi masalah untuk orang lain. Tidak sedikit orang percaya yang masih tidak dapat mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Tidak sedikit orang percaya yang masih menaruh dendam. Walaupun seringkali kita membaca firman Tuhan katakan, kita harus mengampuni sesama kita. Jangan sampai matahari tenggelam. Bapak Ibu Saudara, mengapa Bill Bright mengatakan hal ini? Karena pada kenyataannya, saudara, masih banyak kehidupan orang percaya yang menjadi masalah untuk orang lain, sehingga tidak dapat menceritakan Kristus lewat hidupnya. Tidak sedikit orang percaya yang masih hidup dalam amarah. Tidak sedikit orang percaya masih hidup dalam dendam, tidak dapat mengampuni, masih hidup dalam keserakahan, iri hati, sombong, menipu, bahkan berselingkuh. Sehingga kehidupannya bukan lagi menjadi pemecah masalah, tetapi kehidupannya troublemaker buat orang lain, menjadi pembuat masalah buat orang lain. Sebab ini dalam nas bacaan kita pada pagi hari ini dikatakan, agar kehidupan kita dapat memberikan dampak yang positif bagi dunia, bagi lingkungan kita, maka firman Tuhan katakan, hendaklah kita menjadi garam dan terang dunia. Dengan kata lain, kita harus memberi perubahan hidup, perubahan karakter kita menjadi baik. Dalam Roma pasal 12 ayat 2, Rasul Paulus menyebutkannya dengan perubahan budimu. Janganlah kiranya engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah menurut perubahan pembaruan budimu, supaya engkau dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kamus bahasa Indonesia, kata karakter memiliki arti sifat kejiwaan atau akhlak budi pengerti yang menjadi ciri khas dari seseorang. Tuhan pernah
lingkungannya adalah mereka yang menjaga kualitas hidupnya di hadapan Tuhan. Daud menjaga kualitas hidupnya melalui memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Ia tidak menjadi sombong, dia tidak menjadi bangga ketika dia mampu mengalahkan singa, mampu mengalahkan harimau, mampu mengalahkan beruang. Ia tetap berkata-kata, kemenanganku itu karena Tuhan yang menyertai kau. Walaupun saudara, dengan keadaan demikian, ini membuat orang tua dan saudara-saudara tidak mengenal apa yang di kekuatan Daud. Daud tetap dianggap sebagai anak kecil yang bermuka merah dengan kelemahan-kelemahan. Sehingga ketika Nabi Samuel datang kepada Isai untuk mengurangi salah satu anaknya menjadi raja atas Israel, yang terjadi bagaimana saudara? Isai lupa akan Daud. Isai tidak memperhitungkan Daud, tetapi tidak dengan Allah. Dia memandang Daud sebagai pribadi yang berkenan di hadapannya. Kenapa? Karena Daud memiliki karakter yang mempermuliakan Tuhan. Daud membangun karakternya, kualitas hidupnya di hadapan Tuhan dengan cara memiliki pribadi yang intim dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karakter yang baik yang berdampak bagi lingkungan yang sepatutnya kita miliki sebagai orang percaya. Kedua, yaitu kita harus hidup menjadi garam dan terang dunia, bukan sebagai ginju dunia. Mengapa demikian Bapak Ibu? Sebab sifat garam adalah memberi rasa, tetapi tidak untuk kelihatan. Walaupun dia tidak kelihatan, tapi dia mampu mengubah sekitarnya dengan hal yang positif, memberi rasa. Bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara memasak di dapur, membuat sayur kesukaan sekalipun dengan bumbu yang lengkap, tetapi Bapak Ibu lupa memberikan garam, maka sayur itu menjadi tidak enak. Itu artinya bahwa garam dia mampu mengubah lingkungannya dan memberikan hal yang positif, memberikan rasa yang enak, walaupun dia tidak kelihatan. Beda dengan sifat ginju, saudara. Dia ingin selalu tampil di depan, dia ingin selalu memberikan warna, dia ingin selalu kelihatan orang banyak. Dan anehnya saudara, kita melihat dewasa ini banyak sekali orang Kristen, bahkan gereja-gereja, mereka lebih memilih menjadi ginju dunia, bukan garam dunia. Mereka lebih suka pamer, eksklusif, tidak mau berbaur dengan yang lain. Sebab itu dalam Markus pasal 9 ayat 50 bagian B dikatakan, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam diri dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Allah ingin kita hidup sebagai pembuat damai, sebagai peacemaker, pembuat damai, bukan troublemaker. Dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, Tuhan ingin kehidupan kita memiliki dampak yang positif.
kita yang sudah diubahkan. Seringkali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di situasi yang seperti ini, situasi pandemi yang kita belum tahu kapan akan berakhir, banyak orang-orang yang menjadi lebih egois. Karena apa? Yang penting saya dulu. Tanpa menghiraukan lingkungannya. Menjadi cepat marah. Dan Daud dalam hal ini memberikan contoh buat kita semua. Bagaimana caranya kita membangun kerohanian yang stabil di dalam Tuhan. Membangun karakter kita, kualitas kehidupan kita terus baik dan lebih baik dan semakin baik di hadapan Tuhan. Itu hanya dengan satu cara, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan lewat firman-Nya dan lewat hubungan pribadi di dalam doa. Karena dengan demikian, maka karakter Kristus akan masuk dalam kehidupan kita. Karunia-karunia Allah akan dicurahkan dalam kehidupan kita, mengubahkan kehidupan kita. Tapi ada satu pesan dari John Maxwell, seorang pendeta sekaligus penulis buku tentang kepemimpinan rohani, yang berkata, talenta adalah karunia, namun karakter adalah pilihan. Hal ini menjelaskan bahwa karunia roh berasal dari Tuhan, tetapi karakter adalah faktor internal dari manusia itu sendiri. Mau berubah atau tidak, itu pilihan ada di tangan saudara dan saya. Tuhan memberikan free will bagi setiap kita untuk dapat menentukannya, untuk dapat memberikan pilihan. Kita mau berubah atau tidak. Kebenaran firman Tuhan sudah menjelaskan bahwa kehidupan kerohanian kita sebagai orang percaya, Allah inginkan supaya kehidupan kita menjadi berdampak yang positif. Firman Tuhan sudah menjelaskan supaya kita berdampak, kita harus memiliki pembaharuan budi. Karakter kita harus diperbarui sehari demi sehari. Tapi saudara, karakter diperbaharui itu adalah pilihan. Jadi jangan bangga pada karunia-karunia roh yang ada pada kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi banggalah dengan buah-buah roh yang kita hidupi di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu yang akan memberi dampak yang positif bagi lingkungan kita. Dan kita dapat mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang membanggakan karunia-karunia. Oh, saya bisa berbuat. Oh, saya bisa begini. Oh, saya bisa begitu. Tapi karakternya secara pribadi tidak mengalami perubahan. Sehingga orang-orang tersebut menjadi lebih sombong dari yang lain. Kenapa? Karena saya bisa begini, kamu tidak. Tetapi yang Allah inginkan dalam kehidupan kita bukan hal seperti itu, tetapi perubahan karakter hidup kita sehingga kita memberi dampak yang positif untuk lingkungan kita. Kita dapat menjadi garam, kita dapat menjadi terang bagi dunia ini. Dan firman Tuhan berkata, kalau engkau menjadi terang, jangan mencari tempat-tempat yang sudah terang. Adanya apa saudara?
Kalau kita ingin menjadi terang dunia, kehidupan kita ingin memancarkan kasih Tuhan, Allah ingin kita mencari tempat-tempat di mana orang-orang membutuhkan Kristus. Mencari terang di tempat yang gelap akan terlihat, akan terpancar. Tetapi ketika kita menjadi terang di tempat yang terang, kita nggak dapat memancarkan apa-apa, saudara. Bahkan kita akan membuat mata menjadi silau. Artinya apa? Akan tampak sebuah kesombongan demi kesombongan rohani. Wah, saya sudah begini, saya sudah begitu. Tapi Tuhan ingin kita, hendaklah kita terang dengan ada di tengah-tengah terang. Tetapi kalau terang itu bercahaya di dalam kegelapan, sehingga terang itu memancar dan Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita yang dapat menjadi terang dan terang bagi dunia ini. Saya percaya benar firman Allah saat ini mengingatkan saudara dan saya untuk dapat introspeksi diri. Kita merenungkan bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita perlu memberi warna yang beda. Kita perlu memberikan dampak yang positif. Kita perlu memberikan sesuatu hasil yang baik sehingga Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, katakan, kalau ku hidup Tuhan, ku mau hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesuslah kebenaran bagi kehidupan kita. Kalau kita dibangun di dalam Kristus setiap hari, maka saya karakter Kristus akan mengalir dalam hidup kita, memperbaharui kita setiap hari, dan kita dapat menjadi berkah. Puji Tuhan, amin. Firman Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman Tuhan dapat memberkati setiap kita, setiap kami, baik yang ada di rumah kami masing-masing maupun sedang ada di dalam lingkungan yang lain yang sedang melihat acara ibadah online pada saat ini. Biar hati kami Tuhan dipenuhi dengan sukacita Kristus. Allah Roh Kudus mengingatkan kami agar kami terus ada di dalam hadirat Tuhan, memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik, membangun pembaruan budi kami menjadi semakin baik di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami dapat berdampak positif bagi lingkungan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati bangsa Indonesia dengan kasus COVID yang terus meningkat. Tuhan tolong pulihkan bangsa kami, Tuhan jamah bangsa kami, sembuhkan yang sedang sakit Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa kami dan nyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa kami. Berkati jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan Engkau mencukupkan, yang sedang mengalami lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu saat ini di dalam